Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang ketidaksetaraan pada perempuan di Mesir pasca Arab Spring. Berdasarkan data laporan Indeks Kesenjangan Gender Global tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia, kawasan Timur Tengah memiliki tingkat kesetaraan gender yang paling rendah di dunia. Tingkat ketidaksetaraan gender di kawasan Timur Tengah adalah 59% dari 100%. Salah satu negara di Timur Tengah yang tingkat kesetaraan perempuan paling rendah adalah Mesir. Mesir menempati peringkat 136 dari 145 negara. Peringkat ke-135 dalam hal ketidaksetaraan gender, dalam partisipasi dan peluang ekonomi, serta peningkat ke-115 dalam hal kesetaraan pendidikan dan perdayaan politik perempuan. Lalu apa itu Arab Spring? Arab Spring merupakan pemberontakan yang melanda dunia Arab pada awal tahun 2011, membawa harapan besar bagi transformasi politik dan sosial di banyak negara, terutama di negara Mesir. Revolusi yang terjadi di Mesir berhasil menumbangkan rezim otoritas Hosni Mubarak yang akhirnya menjadi simbol rakyat untuk menuntut keadilan, demokrasi, dan kebebasan. Namun setelah revolusi, perjuangan untuk mencapai keadilan sosial terutama bagi perempuan menghadapi tantangan yang sangat besar. Meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam hal partisipasi politik dan kebebasan berekspresi, ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah struktural yang mendalam. Perempuan masih dihadapkan pada diskriminasi hukum, kekerasan berbasis gender, serta ketimpangan ekonomi yang menghambat mereka untuk berperan lebih besar dalam pembangunan sosial dan politik negara. Beberapa penyebab terjadinya ketidaksetaraan perempuan di Mesir pasca tragedi Arab Spring. Yang pertama adalah patrilokalitas. Dalam masyarakat patrilokal, perempuan pindah ke rumah suami mereka dan tinggal bersama keluarga suami mereka setelah menikah. Patrilokalitas dikaitkan dengan diskriminasi dalam otonomi pribadi, pengambilan keputusan, pendidikan, kesehatan, dan pembagian kerja antara perempuan dan suaminya. Perempuan seringkali menjadi lebih tergantung pada keluarga laki-laki, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan kendali terhadap sumber daya ekonomi. Sebuah survei menunjukkan bahwa 45% dari perempuan muda yang belum menikah menjawab mereka ingin tinggal bersama keluarga suami mereka. Hal ini mengindikasikan pemahaman dan nilai-nilai patrilokal masih sangat kuat dianut oleh masyarakat Mesir. Yang kedua adalah laki-laki dianggap lebih penting. Anak laki-laki tetap berada dalam keluarga inti biologis sehingga menimbulkan asumsi bahwa anak laki-laki merupakan bentuk jaminan pensiun yang lebih dapat diandalkan dibandingkan anak perempuan. Pandangan ini berarti bahwa laki-laki di rumah tangga Mesir lebih siap menghadapi masa depan dibandingkan perempuan. Dan juga menurut data pemerintah Mesir, 82% pemuda Mesir yang tidak memiliki pendidikan adalah perempuan, dibandingkan dengan hanya 3% laki-laki. Ini adalah bukti bahwa investasi orang tua dalam pendidikan di Mesir lebih menguntungkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Faktor yang ketiga yaitu ekonomi. Perempuan di Mesir masih menghadapi kendala signifikan dalam memasuki dunia kerja. Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di Mesir tetap rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dan perempuan seringkali terjebak dalam sektor per-jam informal yang kurang terlindungi secara hukum, serta menawarkan gaji yang lebih rendah dan kondisi kerja yang kurang stabil. Hal ini mempengaruhi ketidaksetaraan ekonomi dan mempersempit kesempatan bagi perempuan untuk mencapai kemandirian finansial. Hal lainnya juga dikarenakan adanya beban ganda. Perempuan di Mesir seringkali diharapkan untuk menjalankan tugas-tugas rumah tangga dan merawat keluarga. Akhirnya, beban ganda ini membatasi waktu dan energi mereka untuk berpartisipasi lebih luas dalam aktivitas ekonomi atau untuk meningkatkan keterampilan mereka melalui pendidikan maupun pelatihan. 87% perempuan muda dengan tingkat pendidikan sarjana tidak menjadi tenaga kerja di Mesir juga disebabkan oleh permasalahan tugas-tugas rumah tangga yang mesti dilakukan perempuan karena perannya sebagai istri dalam keluarga. Kondisi ini memperkuat siklus ketidaksetaraan di mana perempuan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berkembang secara profesional. Yang keempat adalah politik. Pasca Arab Spring, presiden terpilih yaitu Mursi. Terdapat banyak sekali kasus pelecehan seksual yang terjadi. Seorang ulama Salafi yang bernama Ahmad Abdullah atau Sheikh Abu Islam menyatakan bahwa perempuan yang melakukan protes bagaikan iblis. Beliau bahkan lebih jauh lagi menyatakan bahwa pemerkosaan hukumnya halal atau diizinkan. Oleh karena itu, mereka tidak seharusnya diberikan simpati.
Lalu juga, Presiden Mursi dengan jelas mengucilkan perempuan-perempuan dari posisi-posisi tinggi dalam partai PKK. Perempuan sering diposisikan dalam posisi yang tidak berpengaruh dan berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Menurut kami, masa pemerintahan Presiden Mursilah yang bertanggung jawab atas memburuknya kondisi perempuan dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan menurunnya persentase jumlah perempuan di parlemen Mesir pasca Arab Spring. Pertama yaitu pelecehan dan kekerasan seksual. Pada tanggal 8 Maret 2011, perempuan melakukan demo ke Tahrir Square untuk memperingati Hari Perempuan Internasional dan memprotes kurangnya keterwakilan perempuan di Komisi Reformasi Konstitusi Mesir. Namun, protes perempuan Mesir berakhir dengan kekerasan terhadap demonstran yang dilakukan oleh laki-laki. Kedua, minimnya partisipasi politik, sama revolusi perempuan berpartisipasi secara aktif dalam protes, tetapi setelah Arab Spring, representasi mereka dalam lembaga-lembaga politik tetap rendah. Dalam pemilu pasca revolusi, perempuan hanya memenangkan sekitar 2% kursi di parlemen, meskipun ada upaya reformasi dan tekanan dari kelompok-kelompok perempuan. Akses perempuan ke posisi pengambilan keputusan masih sangat terbatas. Ketiga, KDRT dan kurangnya perlindungan hukum. Meskipun Mesir telah memberlakukan undang-undang untuk melindungi perempuan dalam kekerasan rumah tangga, implementasi dan penegakan hukum masih sangat lemah. Survei oleh The Demographic and Health Survey pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa lebih dari 30% perempuan di Mesir telah mengalami kekerasan rumah tangga dan banyak yang tidak melaporkan kasus ini karena rasa malu atau takut akan stigma sosial. Jadi kesimpulannya, ketidaksetaraan pada perempuan di Mesir pasca Arab Spring menunjukkan bahwa meskipun Arab Spring membawa harapan akan perubahan sosial dan politik yang lebih inklusif, perempuan Mesir masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan budaya yang menghambat kemajuan mereka. Selain itu, kekerasan berbasis gender, baik di ruang publik maupun domestik, meningkat tajam pasca revolusi, dan perlindungan hukum bagi perempuan belum sepenuhnya efektif. Secara keseluruhan, Arab Spring memberikan peluang bagi perempuan untuk menuntut hak-hak mereka. Tetapi, ketidaksetaraan gender di Mesir tetap bertahan di berbagai bidang, baik politik, sosial, maupun ekonomi. Reformasi yang lebih mendalam diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara bagi perempuan. Kebijakan yang lebih progresif, perlindungan hukum yang lebih kuat, serta perubahan norma sosial yang mendukung kesetaraan gender sangat penting untuk mencapai kemajuan yang lebih signifikan bagi perempuan di Mesir pasca Arab Spring. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami yang bertema Arab Spring. Jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.